Om Swastiastu. Good morning, everyone. Before I start my presentation, let me introduce myself. My name is Ana Agung Ayu Putri Adnani with lesson 004. In this occasion, I will present about pluralism within the framework of Trihita Karana as an implementation of Bhinneka Tunggal Ika. Okay, the first one is multicultural life. In Indonesia, especially in a big city, there is diversity in ethnicity, religion, race, and class. However, people live in harmony and respect each other. For example, during the Nyepi holiday, which coincide with the Night of Takbiran in March 2025. Nah, jadi di Indonesia terdapat kehidupan yang multikultural atau majemuk. Khususnya di kota-kota besar, terdapat kehidupan yang beragam dalam suku, agama, ras, dan juga golongan. Nah, walaupun terdapat keberagaman, tetapi masyarakat Indonesia hidup dengan harmonis dan juga saling menghargai. Contohnya, pada bulan Maret 2025, saat Hari Raya Nyepi di Bali, itu berbarengan dengan malam takbiran dari masyarakat Muslim. Nah, walaupun kedua hari raya ini terjadi bertepatan atau berbarengan, tetapi masyarakat saling menghormati dan juga saling menghargai. Okay, there is some risk of conflict that can be due to the majemuk multicultural atau kehidupan majemuk. The first one is prejudice and negative stereotypes, ethnocentrism, discrimination against minority groups, and rejection of the establishment of a house of worship. Nah, jadi ada beberapa risiko terjadinya konflik yang disebabkan oleh kehidupan masyarakat yang majemuk. Yang pertama adalah terjadinya prasangka atau stereotip negatif terhadap suatu golongan tertentu. Yang kedua, adanya sikap etnosentrisme. Yang ketiga, terjadinya diskriminasi terhadap suatu golongan tertentu atau suatu golongan yang minoritas. Dan yang terakhir, adanya penolakan pembangunan rumah ibadah suatu golongan tertentu. Several things that can be developed to address these issues are develop an attitude of pluralism, ahimsa, compassion, understanding Bhinneka Tunggal Ika, and Trihita Karana. Jadi, ada beberapa hal yang bisa dikembangkan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan atau resiko-resiko konflik yang bisa terjadi, yaitu dengan mengembangkan sikap pluralisme, ahimsa, welas asih, memahami Bhinneka Tunggal Ika, dan juga memahami Trihita Karana. Okay, next is pluralism. Pluralism is a social attitude that recognizes and respects diversity as a legitimate part of communal life. Nah, jadi sikap pluralisme ini adalah sebuah sikap yang menghargai dan menghormati perbedaan sebagai sebuah bagian dari kehidupan sosial. In a diverse society, this serves to reduce social prejudice and stereotypes that often arise as a result of cultural, religious, or social background differences. Nah, dalam kehidupan masyarakat yang majemuk, nilai pluralisme ini akan mengurangi prasangka atau stereotip negatif dalam kehidupan masyarakat, yang biasanya disebabkan oleh adanya perbedaan budaya, perbedaan agama, ataupun perbedaan latar belakang. This value is also in line with the concept of Bhinneka Tunggal Ika, as both emphasize the importance of peaceful coexistence amid diversity. Nah, nilai ini juga sejalan dengan konsep Bhinneka Tunggal Ika yang menekankan pada pentingnya kedamaian dan juga kesatuan dalam perbedaan.
Okay, next is Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika philosophically means that differences are not a reason for division, but a reality that must be managed with a spirit of unity. Nah, Bhinneka Tunggal Ika ini merupakan filosofi masyarakat Indonesia yang berasal dari Kitab Sutasoma karya Empu Tantular. Bhinneka Tunggal Ika ini berarti berbeda-beda tetapi tetap satu juga, yang artinya perbedaan tidak menjadi penyebab dari perpecahan, tetapi suatu kenyataan yang harus dimanajemen dengan baik untuk mencapai kesatuan dan juga persatuan. The implementation of Bhinneka Tunggal Ika in a social life is reflected in mutual respect, tolerance, and openness to cultural differences and different ways of life. Jadi, implementasi dari nilai Bhinneka Tunggal Ika ini dalam kehidupan sehari-hari dapat dilihat dari adanya sikap saling menghargai dan saling menghormati antar umat atau antar masyarakat yang berbeda golongan. Selain itu juga ditunjukkan dari adanya sikap toleransi terhadap budaya orang lain dan juga keterbukaan terhadap perbedaan budaya dan juga perbedaan cara hidup. Okay, next is compassion. Compassion is a feeling of empathy and concern for fellow living beings that transcends the boundaries of ethnicity, religious, race, and class. Nah, yang selanjutnya yaitu welas asih. Welas asih ini merupakan sebuah perasaan atau sikap empati dan juga empati yang melewati batas-batas suku, agama, ras, dan juga golongan. Jadi, kita tidak hanya berwelas asih atau tidak hanya berempati kepada orang-orang yang satu golongan dengan kita, tetapi juga terhadap orang-orang yang berbeda golongan. In practice, this attitude is manifested through mutual assistance, respect for other groups, and the prevention of discriminatory behavior. Therefore, compassion is an important bridge for building social harmony in a diverse society. Nah, dalam praktiknya, sikap ini dapat dilihat dari adanya sikap saling menghargai dan juga menghormati antar golongan. Selain itu, sikap welas asih ini penting sebagai sebuah landasan untuk membangun kehidupan sosial yang harmoni dalam kehidupan masyarakat yang majemuk. Next is ahimsa. Ahimsa is an ethical principle that rejects all forms of violence, whether physical, verbal, or psychological. Nah, ahimsa ini merupakan sebuah prinsip etik yang menolak segala hal kekerasan baik dalam bentuk fisik, verbal, maupun secara psikologis. The principle of ahimsa assert that differences should not be resolved through coercion or violence, but rather through dialogue and deliberation. Nah, prinsip dari ahimsa ini menekankan bahwa perbedaan tidak diselesaikan dengan cara kekerasan, tetapi diselesaikan dengan cara berdialog atau bermusyawarah. In a pluralistic society, ahimsa encourages emotional control, mutual respect, and the prevention of conflict arising from prejudice and cultural misunderstanding. Nah, dalam kehidupan sosial yang multikultural, ahimsa ini dapat dilihat dari adanya kemampuan mengontrol emosi yang baik, sikap saling menghormati sesama, dan juga menghindari konflik dengan menghindari prasangka yang berasal dari ketidakpahaman atau misunderstanding sebuah budaya tertentu. Okay, next is Trihita Karana. Trihita Karana emphasizes that human welfare is not only determined by material aspect, but also by the quality of harmonious relationship with God,
with others, and with the environment. Nah, jadi Trihita ini menekankan bahwa kehidupan yang harmonis tidak hanya didapatkan dari aspek material, tetapi juga dinilai dari bagaimana hubungan dengan Tuhan, dengan sesama, dan juga dengan lingkungan. The first one is Parahyangan. Parahyangan emphasizes the harmonious relationship between humans and God as the spiritual foundation of life. This spiritual awareness fosters compassion, honesty, and self-control, thereby encouraging the rejection of violence and the practice of ahimsa. With a strong spiritual orientation, individual social behavior is directed toward peace and humanitarian values. Nah, aspek Parahyangan ini menekankan hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan sebagai landasan spiritual dari kehidupan. Nah, dengan menerapkan sikap yang mengontrol emosi, kemudian menolak kekerasan sebagai wujud dari ahimsa, itu juga menunjukkan aspek Parahyangan. Nah, dengan landasan spiritual yang kuat, kehidupan sosial seseorang akan lebih damai dan juga memiliki nilai-nilai yang humanitarian. Selanjutnya itu Pawongan. Pawongan refers to harmonious relationship between people in a diversity society. The values of mutual respect, tolerance, and cooperation contain the form the basis for the application of pluralism and Bhinneka Tunggal Ika. Through Pawongan, differences in identity are seen as social assets that strengthen unity rather than sources of conflict. Nah, dalam aspek Pawongan, itu menekankan mengenai hubungan yang harmoni antara manusia dengan manusia lainnya. Nah, dibangunnya sikap-sikap saling menghormati, toleransi, dan juga kemauan untuk bekerja sama, walaupun dengan masyarakat atau sesama dari golongan yang berbeda, baik itu berbeda agama, suku, maupun ras, itu merupakan wujud dari diterapkannya nilai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, dengan aspek Pawongan ini, perbedaan identitas tidak dilihat sebagai sebuah sumber konflik, tetapi sebuah aset sosial. And last is Palemahan. Palemahan relates to the harmonious relationship between human and the natural environment as a shared living space. Awareness of preserving the environment is important because damage to nature not only has ecological impact but can also trigger social conflict. Therefore, Palemahan emphasizes collective responsibility to create a peaceful and sustainable life. Nah, jadi aspek Palemahan ini menekankan hubungan yang harmoni antara manusia dengan lingkungan tempatnya hidup. Nah, kesadaran untuk menjaga lingkungan ini, bahwa kerusakan lingkungan ini tidak hanya menyebabkan dampak ekologis, tetapi juga menyebabkan kemungkinan konflik sosial dapat terjadi. Okay, the last one is conclusion. Pluralism in Indonesian diverse society is a reality that must be consciously managed so that it does not develop into social conflict. The values of Bhinneka Tunggal Ika, or unity in diversity, pluralism, compassion, and ahimsa are important ethical foundation for building a peaceful, just, and mutual respectful society. Trihita Karana, a Balinese local wisdom, offers a holistic framework through harmony with God, Parahyangan, fellow human beings, Pawongan, and the environment, Palemahan. The integration of these three aspects emphasize the peace and unity do not only depend on material aspects, but also on the quality of spiritual, social, and ecological relationships. Thus, Trihita Karana is relevant as a guideline in actualizing the value of Bhinneka Tunggal Ika and strengthening social harmony amid the diversity of Indonesian society. Nah, jadi adanya kehidupan masyarakat yang majemuk di Indonesia
harus di manajemen dengan baik agar tidak terjadi konflik sosial. Nilai-nilai seperti Bhinneka Tunggal Ika, pluralisme, belas asih, dan juga ahimsa merupakan sebuah landasan penting untuk membangun kehidupan yang harmoni, kehidupan yang damai, dan juga sikap saling menghargai antar sesama. Nah, Trihita Karana sebagai salah satu filsafat lokal dari Bali, itu menekankan mengenai hubungan yang harmoni antara manusia dengan Tuhan, antara manusia dengan manusia lainnya, dan juga antara manusia dengan lingkungannya. Dengan mengintegrasikan ketiga aspek dari Trihita Karana, akan meningkatkan sikap spiritual, sosial, dan juga ekologikal. Nah, Trihita Karana ini relevan sebagai petunjuk atau guideline dalam mewujudkan nilai Bhinneka Tunggal Ika untuk menguatkan kehidupan sosial yang harmoni, walaupun Indonesia merupakan masyarakat yang majemuk dan terdiri atas berbagai suku, agama, ras, dan golongan. Okay, that's all from me. Thank you for your attention, and I'm so sorry if there are any mistakes. I close this presentation with Paramasanti. Om Santi 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 Om.